Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Pak D, channel teman trading. Ini saya akan mereview analisis mingguan, weekly analisis kita yang kita peruntukkan untuk trading minggu kemarin tanggal 4 sampai 8 September, di mana telah kita upload di channel YouTube teman trading. Kemarin kita weekly analisis call tanggal 4 sampai 8 September. Ini saya kutip langsung di eh, menit-menit yang untuk analisa goal karena di depannya itu memang DXY dan dari sentimen dan fundamentalnya kita langsung saja saksikan sama-sama. Untuk membuat higher high di sini kita ambil B di sana. Itu ya. Tapi ini hanya sekedar eh, pandangan saja. Nanti baru kita update perharinya. Jadi selama harga di sini membuat higher high, ini ya, baru saya itu berani ambil label ini untuk mencari B dengan target sini. Kenapa target itu jelas 50 itu target buyer. Itu satu. Tapi ingat, saya tidak rekomendasi ini boleh lakukan buy di situ tapi betul-betul konfirmasi. Alasannya apa? Ya alasannya di level 25 ini memang harga itu ada call di sini di sini itu luar biasa. Maka harga itu akan ngejar ini. Lebih baik kita prepare di level bawahnya saja. Kayak gitu ya. Dalam arti karena tahu kita ini menjadi target buyer dan ini menjadi target seller. Dan level 30-35 ini level yang sangat penting. Kita tunggu saja. Tunggu saja harga itu lepas dari 30 ini dulu. Biar broken 30, tunggu retrace-nya, kita ambil sell. Oke, dengan target ini ya, dengan target itu saja. Tuh. Karena ini betul, ini sebagai target seller. Terus target keduanya level ini. Oke, ya, ini target keduanya. Karena 19, 15, 19, 20 ini juga menjadi support penting dan di sini ada order buy, maka kalau ini karena weekly analysis ya. Jadi kalau weekly analysis itu enggak sedetail update, nanti update detailnya itu update. Jadi nanti potensinya karena di sini adalah support penting, di bawahnya support super penting. Jadi bedanya itu. Di sini by data juga 19.05 sampai 19.10 ini sangat luar biasa yang banyak yang menunggu di sini. Maka nanti mungkin skenario-nya, ini mungkin ya. Skenario-nya harga itu sampai di sini ya. Sampai di sini koreksi dulu baru ke sini. Oke, ini ya. Jadi ini skenario-nya itu baru nanti kita akan prepare mencari reaksi harga secara price action-nya di mana? Di level 19.10 dengan SL di bawah low ini. Ya, mungkin sekitar 60-an pip lah. Ini target tetap sini ya, target awalnya sini. Itu saja. Main ring to ring. Oke, telah kita saksikan sama-sama itu analisa kita di mana harga di sini dan level ini 19.30 35 kita kemarin mengatakan kalau kita tunggu dulu level 19.30 di broken, kita ambil sell dengan target ini pertama dan target kedua
di mana level 1925 itu by data memang target seller. Bila target ini tertutup atau di broken dengan open candle, open bukan shadow, jadi ngebreak ini bodinya. Jadi kalau bearish itu open candlenya di bawah ini, close-nya di bawah level 25 dan opennya itu di bawah ini, harga potensi ngejar 1920 kan ini. Di mana 1920 ini juga by data ada order, potensi market itu koreksi seperti yang saya jelaskan itu dan melanjutkan ke target berikutnya. Dan harga minggu kemarin kira-kira di sini masih ada manipulasi di sini. Tapi menurut saya analisa kita yang untuk 4 sampai 8 September itu sudah work. Alhamdulillah kita dapat target sel pertama, target sel kedua, bahkan di teman trading itu di grup dalam grup Castle Edukasi, banyak yang mendapatkan selnya dan ada yang mendapatkan B-nya karena memang konteksnya koboi. Jadi kita ngomongnya nanti potensi ada koreksi, ya ada yang B dan ada yang sell. Jadi sell opsi satu duanya sudah, bahkan koreksinya itu ada yang dapat dan sell berikutnya ada. Jadi di sini ini review forecast kita kemarin, di mana kita sudah sama-sama saksikan dan nanti dari segi cara entry-nya Pak D itu gimana, kebetulan masih saya simpan di dalam jurnal saya. Oke, kita lanjut ke trading view ke chartnya, yang dimana tadi harga itu masih di sini, masih di sini dan forecast kami itu menunggu 30 di broken, ini 30 di broken dan akan retrace harga menuju target 1925. Ini itu ya, setelah target 1925 apabila 1925 itu di broken clean, clean broken ini, bearish ini sangat sangat clean dan ini retrace-nya kalau di TF kecil kita turunkan di TF itu sangat kentara dan harga condong menuju target berikutnya 1915 sampai 1920, di mana eh, di saat harga sampai 1915 1920 dan di sini memang ada buyer dan seller, ini ruang ruang konsolidasi dan di sini betul harga mengalami sideways dan harga retrace seperti yang saya sampaikan. Jadi potensi harga akan koreksi minimal itu di 1925 sampai support resistance weekly itu dan akhirnya turun kembali ke level semula. Itu kira-kira. Jadi kalau di TF kecil itu sangat itu ya. Kita kalau ini ya, setelah harga itu broken level 1930 dia koreksi harga ke 1925, 1925 broken dia koreksi ke target berikutnya. Begitulah kira-kira. Jadi sekarang ada yang tanya, Pak D, entry-nya gimana menyikapi ini? Ini saya tunjukkan entry saya. Ini pagi-pagi buta kawan-kawan. Ini entry saya. Jadi saya entry-nya juga enggak hanya satu entry. Ini entry yang masih running. Jadi ini entry kita yang masih running, di mana kita dapat masih ada hold harga di sini dan satu sell limit yang hanya kurang beberapa pip itu di 1930 ini tidak ke trigger atau belum ke trigger. Saya juga enggak tahu. Lepas dari itu, selain entry yang sudah running ini, saya mempunyai entry yang sebagian saya take profit dan TP. Jadi ya ini entry yang running, ya ini entry yang running di 1928
dan 19.30 yang belum ke trigger sesuai forecast kita di mana di sini sudah running. Jangan dilihat dolarnya. Kita lebih ke pipnya saja karena apa? Dolar ini akan menjadi besar di saat lotnya besar. Makanya kita lihat saja ini berapa pipnya saja bukan dolarnya gitu. Jadi kebanyakan kita ternina bubukkan dengan dolarnya. Oke, setelah itu Pak D ambil tindakan satu TP dan satu parsial itu di mana dan TP-nya di mana kan ini. Jadi yang 19.24 itu yang koreksi kedua setelah broken level 19.30, 19.25 kita masuk lagi. Ini instant entry kawan-kawan, tidak PO. Instant entry saya TP di level 19.20 karena levelnya itu 19.20, 19.15 kita entry kita TP di resistennya di apa itu bibir atasnya level kan itu rectangle-nya itu. Terus yang kedua kita parsial di 19.15. Yang seyogianya itu kita TP di 19.20 ini kita parsial. Itu jadi itu eh, reviewnya dan cara menyikapi entry. Jadi nanti kawan-kawan itu ya juga harus jeli cara menyikapi entry itu gimana. Nah, memang kenapa kok nggak ada entry-nya Pak D? Sedangkan ini koreksinya kan juga lumayan. Karena Pak D pernah bilang jadi main ring to ring ya iya sih. Memang ini lumayan ya sekitar 47 sampai 48-an pip. Bahkan kalau sampai si support resisten weekly itu 80-an pip. Tapi ingat, kemarin sudah kita diskusikan sama-sama, kita bedah sama-sama kalau secara sentimen, secara level, kita hanya akan mencari share. Jadi disinilah letaknya disiplin brand. Jadi konsisten itu juga penting dalam arti konsisten menyikapi brand itu berbentuk disiplin. Gitu. Jadi ini memang koreksinya nggak saya ambil, eh, saya ambil ini entry di sini dan saya maksimalkan lagi setelah harga itu sampai di ngebreak 19.25 dan saya pastikan by data kemarin yang kita ulas sama-sama di 19.15 sampai 19.20 ini memang ada order. Jadi ada buyer menaruh order di situ dan di sini kita terbantukan ya, terbantukan terkonfirmasi memang lo itu belum membuat lo baru. Jadi selama lo itu belum membuat lo baru, di mana cenderung masih membuat higher low dan close-nya belum ngebreak ini atau enggap ini, makanya sebenarnya untuk yang ambil B itu sudah benar secara price action dan gitu. Tapi kebiasaannya kalau kita nggak akomodir level, B-nya ini TP-nya kilap kan gitu. Makanya betul saya hanya ngomong ring to ring kalau mempunyai B di sini ya paling tidak kita di TP-nya cukup di level 25 di mana market itu kecenderungan akan lebih sell-nya daripada bid-nya. Yaitu kira-kira dari Pak D review weekly analysis kita yang kita share pada tanggal minggu kemarin untuk trading tanggal 4 sampai tanggal 8 September di mana di saat level itu sudah tidak relevan selalu kita update intraday-nya dan di sini bukan tidak relevan tapi memang ada perubahan data 7 September itu kita update dan kita tentukan level-level potensi koreksinya ini. Jadi di sini adalah update yang saya terbit, yang saya share tanggal 7 dan di sini memang saya notice potensi level awal koreksi
Jadi awal koreksi di saat harga itu tidak berhasil membuat lower low dan di mana ini level penting, maka harga itu kecenderungan awal koreksi di sini dan kebetulan diberi kebenaran harga itu take di sini, harga itu take di level itu dan disitulah saya entry masuk yang di 24 tadi. Jadi saya masuk di 24 dan TP itu kita mengadopsi kita tidak memanfaatkan retrace-nya atau koreksinya, tapi saya memanfaatkan sentimennya. Jadi saya tunggu di level-level penting price action, saya masuk lagi untuk meneruskan selnya. Maka makanya itu di satu sisi saya mempunyai parsial, di satu sisi saya mempunyai TP, dan di sisi lain saya mempunyai uh, sell limit yang belum ke trigger dan order yang masih on di mana nanti kita bahas pada video berikutnya insya Allah untuk weekly analysis untuk trading eh, minggu ini tanggal 11 sampai tanggal 15 insya Allah akan segera kita rilis di mana nanti secara sekilas kalau harga nanti nggak berhasil broken sini, apakah akan ada manuver backout di situ kan gitu. Nanti kita bedah sama-sama dan apa yang harus kita lakukan dan level-level mana yang by data untuk minggu ini. Dah itu aja dari Pak D, semoga bermanfaat. Di satu sisi memang eh, kita sharing ini untuk belajar sama-sama dan cara menyikapi entry-nya. Tuh, jumpa lagi di podcast weekly analysis selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga.